Sobat PSJD dimanapun berada. Saya Vikaris Alfred Elbort Sele STH melayani di kawasan resort GKE Pangkalan Bun dan akan membawakan renungan kepada kita pada pagi ini. Ayat yang menjadi dasar renungan diambil dari Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, tentunya ketika kita melangkah untuk melakukan aktivitas kita di dalam dunia ini, pastinya kita tidak luput dari yang namanya dosa, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan di setiap harinya. Namun pernahkah kita berpikir bahwa setiap dosa yang kita lakukan mengandung sebuah konsekuensi yang harus pula kita tanggung? Seperti ketika kita menggunakan mulut kita untuk menghujat sesama kita. Kita harus siap akan konsekuensinya, yakni dijauhi orang dan dicap sebagai orang yang tidak bertutur kata baik. Begitu pula ketika kita melakukan perbuatan yang tidak berkenan, seperti melakukan kekerasan terhadap sesama, korupsi, berzina, dan lain sebagainya. Kita pula harus siap akan konsekuensinya, yakni kembali dijauhi orang, tidak lagi dipercayai oleh orang, dipenjara, nama baik hancur, dan keluarga berantakan. Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, setiap kali hal-hal demikian terjadi di dalam kehidupan kita, tak kala kita menyimpang dari jalannya Tuhan, kita mengambil sebuah keputusan yang salah, dan kita melakukan berbagai macam bentuk dosa. Namun sadarkah kita semua bahwa Tuhan dapat bekerja sama dengan konsekuensi dosa yang kita terima? Ia mampu merajut konsekuensi dosa itu menjadi suatu didikan untuk membawa kita kembali ke jalannya Tuhan dan memberikan efek jera kepada kita, sehingga kita takut akan dosa, tidak kembali melakukannya, dan berbalik kembali ke jalannya Tuhan. Sobat PSJD yang dikasihi Tuhan, kita sekarang mengerti bahwa Allah di dalam Kristus Yesus senantiasa mengasihi kehidupan kita, sayang kepada kita, dan Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi diri kita. Namun di saat kita gagal, namun di saat kita tidak taat kepada Tuhan, Tuhan akan selalu bekerja seraya mendidik di tengah-tengah konsekuensi buruk yang kita alami, untuk membawa kita terus berada di jalannya. Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Ia mengasihi kita dan Ia tidak menghukum kehidupan kita yang sangat banyak melakukan dosa dan penuh akan dosa. Namun Ia ingin mendidik setiap pribadi kita agar kita mampu meninggalkan kefasikan, agar kita mampu melepaskan keinginan-keinginan duniawi kita, sehingga kita dapat berbalik dari keberdosaan kita dan hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita melalui renungan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan renungan di berita Selamat Jari Rumah. Semoga renungan yang telah disampaikan bagi kami tidak berlalu Tuhan begitu saja dalam kehidupan kami.
namun dapat menjadi rema, sehingga jemaat Tuhan dapat senantiasa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dengan terus meninggalkan kefasikan dan mampu melepaskan keinginan-keinginan duniawi, berbalik dari keberdosaan, hidup bijaksana, adil, dan senantiasa beribadah. Kami yakin Tuhan akan terus memelihara dan mendidik kehidupan kami, karena kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap program GKE, khususnya berita Selamat Jadi Dumah. Biarlah terus maju menyuarakan Injil hingga siapapun dapat mendengarkan renungan yang nantinya disampaikan oleh pendeta maupun vikaris GKE. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang merancang, Tuhan yang memberkati. Berkaryalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menjalankannya. Amin.